Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Breaking News Metro TV hadir untuk Anda. Kali ini langsung dari lokasi kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami informasikan bahwa agendanya hari ini tanggal 26 Juli 2022 diagendakan pemeriksaan pendalaman kasus matinya Brigadir Yosua. Ini pemeriksaan akan dilakukan oleh Komnas HAM hari ini terhadap seluruh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Totalnya adalah berjumlah 7 orang yang akan diperiksa hari ini. Kami rangkum sekali lagi, sebetulnya ada 8 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo berdasarkan keterangan Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Tetapi karena yang satu sudah meninggal dunia, sehingga tersisa 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Nah, kami juga tanyakan untuk apa pemeriksaan ini, pendalaman seperti apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Khairul Anam tadi tidak terlalu detail menyebutkan aspek-aspek atau hal-hal apa saja yang akan didalami, yang akan ditanyakan terhadap 7 orang ajudan Irjen Pol Verdi Sambo itu. Tetapi yang ingin ditanyakan adalah secara garis besar bagaimana kemudian tugas atau bahkan workflow-nya para ajudan selama ini yang mereka lakukan selama bekerja bersama dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM tadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang komprehensif, yang menyeluruh, jadi tidak hanya dari pihak korban saja, tapi juga dari terhadap keluarga korban, maksud kami keluarga korban Brigadir Yosua, ini diperlukan pemeriksaan yang komprehensif. Kemarin terhadap tim forensik dari Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua ini juga sudah dilakukan pendalaman, sudah dilakukan pemeriksaan begitu kemarin. Sekarang hari ini 26 Februari 2022 giliran 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang akan diperiksa atau didalami begitu, ditanyai oleh pihak Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Kami tidak bisa masuk ke lantai atas dan juga mengikuti begitu karena memang ruangannya adalah tertutup, kapasitasnya juga terbatas begitu. Jadi kami para awak media hanya diizinkan untuk berada di halaman Komnas HAM sampai di wilayah lobi dari kantor Komnas HAM tersebut. Marvin. Baik. Baik, Reno bersama Eva di studio. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, hari ini Komnas HAM jadwalkan akan memanggil seluruh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua. Tadi laporan dari rekan kami Reno Raksa, ada 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang dijadwalkan akan dipanggil oleh Komnas HAM hari ini. Kami ajak Anda kembali bergabung dengan Reno Raksa di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta. Reno, tadi Anda sampaikan ada 7 totalnya ajudan Irjen Pol Verdi Sambo setelah kematian Brigadir Yosua. Apakah sudah ada konfirmasi resmi yang diterima oleh Komnas HAM bahwa ketujuhnya akan hadir pada pemanggilan hari ini, Reno? Baik, Eva, kalau berdasarkan keterangan dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam tadi pagi yang kami wawancarai kurang lebih pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, ia mengatakan bahwa Komnas HAM ini sudah mengirimkan undangan begitu, panggilan terhadap ke-7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, dan informasinya adalah ke-7 ajudan ini akan tiba, akan memenuhi panggilan dari pihak Komnas HAM. Kalau tadi kita melihat Eva dan juga pemirsa bagaimana pada pukul 9.56 WIB terlihat beberapa orang yang kuat dugaan ini adalah ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo tiba di kantor Komnas HAM dan langsung menuju ke lantai 2 dari kantor Komnas HAM ini melewati tangga begitu. Jadi kita tinggal menunggu saja, Eva, bagaimana hasil dari proses pemeriksaan terhadap ke-7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Eva dan pemirsa, saya ingin tunjukkan kutipan wawancara kami bersama dengan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang kami rekam beberapa waktu lalu berikut ini. Sampai kemarin kami ngecek kepada, kan kami hubungannya langsung dengan tim sus,
Ya, Pak Timsus, Pak Katim, Pak Irwasum bilang semua akan dihadirkan di sini. Dan nanti sistem pemeriksaannya akan sendiri-sendiri begitu atau secara berbarengan komprehensif seperti itu? Ada dua model yang kami akan lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami kepingin tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa, dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan lain sebagainya. Nah, kami kepingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, itu tadi Eva, statement yang disampaikan oleh Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM yang kami rekam beberapa waktu lalu, bahwa dalam kasus matinya Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 kemarin ini menjadi atensi begitu ya dari berbagai pihak. Tidak hanya dari masyarakat saja yang menyoroti insiden kematian Brigadir Yosua ini, tapi juga dari institusi Polri sendiri yang juga sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ungkap semua ke publik. Bahkan juga dari pihak Komnas HAM juga menyoroti peristiwa tersebut dengan memeriksa beberapa kalangan begitu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada dari keluarga korban yang juga sudah diperiksa begitu oleh Komnas HAM. Kemudian juga dari tim forensik Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Ini dilakukan kemarin, tanggal 25 Juli 2022. Dan terkini, hari ini 26 Juli 2022, Komnas HAM memanggil untuk diperiksa 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Mabes Polri yang saat ini sudah dinonaktifkan. Eva. Iya, Reno, tadi Anda sampaikan bahwa seluruh ajudan Verdi Sambo termasuk Baradae akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Apa saja keterangan yang akan didalami dari ketujuh ajudan Verdi Sambo ini? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Khairul Anam, memang pihaknya ini akan mendalami secara keseluruhan, tapi tidak disampaikan mendetail, Eva, kepada awak media. Kira-kira poin-poin apa saja yang akan ditanyakan kepada ketujuh ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Tetapi secara garis besar makronya adalah yang akan didalami terhadap 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo ini adalah bagaimana workflow-nya mereka selama menjadi anak buah begitu dari Irjen Verdi Sambo. Workflow-nya ini bagaimana, koordinasinya bagaimana, kurang lebih inilah yang akan ditanyakan kepada 7 ajudan tersebut. Apakah juga akan ditanyakan bagaimana atau apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sehingga mengakibatkan meninggalnya Brigadir Yosua. Apakah ini juga akan menjadi substansi yang akan ditanyakan oleh Komnas HAM? Ini tidak didetailkan begitu oleh pihak Komnas HAM, sehingga yang bisa kita lakukan saat ini, Eva, adalah menunggu hasil dari pemeriksaan terhadap ketujuh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo oleh pihak Komnas HAM itu sendiri. Eva. Tadi sempat sampaikan ya Reno, nanti akan dipanggil secara bersamaan, dimintai keterangan, dan tadi Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, menyampaikan ada 2 model nanti pemeriksaannya atau pemanggilannya. Bisa Anda jabarkan lagi, Reno? Ya, baik. Jadi untuk pemeriksaannya ini dilakukan secara bersamaan begitu, memang dilakukan secara bersamaan secara serentak. Tetapi ke-7 ajudan ini tidak hanya akan diperiksa oleh 1 komisioner Komnas HAM saja. Itu setidaknya yang kami tangkap berdasarkan keterangan dari Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Tapi dipastikan adalah ini akan berjalan serentak sehingga untuk waktunya ini juga akan lebih efisien, lebih efektif begitu, Eva. Jadi kalau 7 ajudan ini ditanya oleh 1 komisioner saja, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sehingga untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan waktu itu tadi, jadi proses untuk pendalaman, pemeriksaan,
yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini akan dilakukan secara serentak oleh beberapa komisioner dari Komnas HAM ini sendiri. Eva. Iya, Reno, kalau kita mengacu pada undang-undang atau aturan undang-undang nomor 39 tahun 99 atau 1999 tentang HAM, Komnas HAM ini melakukan atau bisa melakukan penyelidikan terpisah dengan tim kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan Anda tadi sempat singgung juga berbagai pihak sudah dipanggil oleh Komnas HAM. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut siapa saja yang sudah dipanggil hingga hari ini? Ya, saya sudah singgung dan sampaikan tadi Eva bahwa beberapa pihak yang sudah dipanggil oleh pihak Komnas HAM sampai dengan saat ini diantaranya adalah dari pihak keluarga korban, dari pihak keluarga Brigadir Yosua itu sendiri. Bahkan juga pada saat itu kita tahu pihak keluarga korban Brigadir Yosua ini juga turut menyertakan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat untuk menguatkan dugaan mereka bahwa Brigadir Yosua ini bukan meninggal akibat tembak-menembak begitu ya. Semua bukti ini sudah diserahkan kepada pihak Komnas HAM oleh pihak keluarga korban Brigadir Yosua. Kemudian kemarin tanggal 25 Juli 2022 Komnas HAM ini juga memanggil dan sudah memintai keterangan pada tim forensik Mabes Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Tadi sudah disinggung dan dijelaskan oleh Khairul Anam substansinya. Substansi yang ditanyakan oleh Komnas HAM kepada tim forensik yang melakukan autopsi terhadap Brigadir Yosua adalah terkait dengan luka-luka yang dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada Komnas HAM. Ada luka sayatan, kemudian ada juga luka tembak begitu ya. Tadi Khairul Anam mengatakan bahwa ada pertanyaan di publik, ada sejumlah tembakan yang ditujukan kepada Brigadir Joshua ini, tetapi jumlah peluru yang keluar itu tidak sama dengan jumlah tembakannya. Nah, Khairul Anam juga menyoroti hal ini, Eva. Khairul Anam tadi mengatakan bahwa kuat dugaan ketika ada peluru yang tidak sesuai dengan jumlahnya begitu, dengan jumlah tembakan. Ini berarti mengindikasikan peluru tersebut tidak sampai menembus tubuh, tetapi ini pelurunya bersarang di dalam tubuh Brigadir Joshua itu sendiri. Salah satu awak media tadi bertanya kepada Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, apakah dari hasil pendalaman kemarin terhadap tim forensik Mabes Polri yang mengautopsi jenazah Brigadir Joshua ini, luka tembak yang ada di Brigadir Joshua ini apakah dari jarak jauh, sedang, atau dekat? Nah, tadi dikatakan oleh Khairul Anam bahwa luka tembak yang dialami oleh Brigadir Joshua ini adalah jarak dekat. Itu yang disampaikan dan terekam oleh kami pernyataan Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, yang disampaikan tadi kurang lebih pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Itu adalah beberapa substansi atau hal begitu ya yang ditanyakan atau yang menjadi output pemeriksaan Komnas HAM terhadap tim forensik Mabes Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Kemudian hari ini adalah dari ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, sebanyak 7 orang yang dilakukan pemeriksaan. Hasilnya apa? Substansi apa? Kita tunggu saja. Eva. Kita tunggu saja Reno, dan nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, Reno Reksa. Terima kasih untuk informasinya.